Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kajian ini merupakan kerjasama keluarga besar Ertos dengan ANB Channel. Dan kita masih membahas tentang bab nawaqidul wudu, bab tentang masalah pembatal-pembatal wudu. Sebagaimana biasa, insya Allah kita akan membaca terlebih dahulu keterangan yang disampaikan oleh penulis dalam kitab Manhajus Salikin, dan insya Allah nanti kita berikan sedikit tambahan dengan mengutip dari keterangan yang lain. Penulis menyebutkan babun nawaqidul wudu, bab tentang pembatal wudu. Wahia al-kharij minas sabilain, yang keluar dari dua jalan. Yang dimaksud adalah dubur dan kubul. Mutlaqan, secara mutlak. Kemudian yang kedua, ya ngejam. Al-kharij minas sabilain, semua yang keluar dari dua jalan secara mutlak. Artinya seluruhnya tanpa ada pengecualian. Yang kedua, ad-dam al-kathir wa nahwuhu, darah yang jumlahnya banyak atau semacam darah berarti nanah atau yang sejenisnya yang keluar dalam jumlah banyak. Kemudian wa zawalul aqli binaumin wa ghairihi, atau hilangnya akal dengan sebab tidur atau yang lainnya. Sehingga orang yang tidur pulas maka wudunya batal. Kemudian wa aklu lahmil jazuri, makan daging onta. Yang kelima, wa massul mar'ati bisyahwatin, menyentuh wanita dengan syahwat. Yang keenam, wa massul farji, menyentuh kemaluan. Yang ketujuh, wa taghsilul mayyit, memandikan jenazah. Wa taghsilul mayyit, memandikan jenazah. Yang kedelapan, wa riddah, murtad. Wa hiya tuhbitul a'mala kullaha, dan murtad itu bisa menghapus seluruh amal. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, au jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Di antara pembatal wudu adalah ketika salah seorang di antara kalian baru saja keluar dari toilet atau menyentuh wanita. Wa su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana tawadda'u min luhumil ibil, apakah kita perlu berwudu disebabkan karena mengkonsumsi daging onta? Faqala, kemudian beliau mengatakan na'am, iya. Hadis riwayat Muslim. Wa qala fil khuffain, dan Nabi SAW bersabda untuk al-khuf, yaitu mengusap sepatu, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, di antara yang bisa membatalkan wudu adalah buang air besar, kencing, dan tidur. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Tirmidzi, dan beliau sahihkan di sini. Baik, 8 ini yang disebutkan dalam kitab Manhajus Salikin, dan ini yang mewakili mazhab Hambali. Sekarang coba kita lihat beberapa catatan yang disebutkan dalam footnote. Beliau menyebutkan tentang yang pertama mengenai keluarnya darah dalam jumlah banyak. Di footnote dinyatakan, rajjaha syaikhu rahimahullah anna ad-dama wal qai'a wa nahwahuma la yanqudul wudu. Syekh merajihkan pendapat bahwa darah kemudian muntah atau semacamnya itu tidak membatalkan wudu, baik sedikit maupun banyak. Li'annahu lam yarid dalilun,
bayyinun ala naqdil wudu'i biha. Karena tidak terdapat dalil yang tegas yang menyebutkan bahwa itu adalah pembatal wudu. Wal aslu baqa'ut taharah, dan hukum asalnya adalah baqa'ut taharah, status suci itu bertahan. Selanjutnya, berkaitan dengan makan daging onta, Syekh menyebutkan, qala Syekh was-sahih anna jami'a ajza'il ibil. Pendapat yang benar bahwa semua bagian onta, baik dagingnya, jeroannya maupun yang lainnya, naqidun, bisa membatalkan wudu. Li'annahu dakhilun fi hukmiha, karena semua itu masuk dalam pembahasan atau bagian dari makan onta. Bagian dari hukum makan onta. Dan semakna dengan lafadznya dan maknanya. Wat tafriqu baina ajza'iha laisa lahu dalilun wala ta'lil. Sehingga membeda-bedakan, yang membatalkan wudu itu kalau yang dimakan dagingnya. Tapi kalau yang dimakan itu bukan daging, misalnya hati onta, paru onta, atau apalagi misalnya jeroan onta, enggak batal. Nah, pembedaan semacam ini enggak ada dalil. Waqala, dan beliau menjelaskan, kenapa hanya onta yang ketika dikonsumsi bisa batal wudu, dan ini tidak berlaku bagi binatang ternak yang lain seperti kambing, sapi atau yang lainnya. Innal ibila ukhtussat an baqiyatil bahaim bi thalathati asya. Bahwa onta hanya satu-satunya onta yang ketika dikonsumsi bisa membatalkan wudu dan tidak berlaku bagi binatang ternak yang lain bi thalathati asya, karena 3 alasan. Yang pertama, anna lahmaha yanqudul wudu'a, daging onta bisa membatalkan wudu. Yang kedua, annahu la tasihhus shalah bi'aqtaniha, tidak sah salat di tempat yang dipakai untuk menderumnya onta. Jadi onta nanti bermain, terus ketika dia menderum, ya dia menderum di salah satu tempat tertentu, namanya aqtan. Wa huwa ma tuqimu fihi wa ta'wi ilaihi, dan tempat, yaitu tempat untuk menaruh onta, mengikat onta, dan dia istirahat di situ. Ats-tsalits annahal aslu fid diyat ala sahih, bahwa onta ini berlaku untuk pembayaran diat, tidak berlaku untuk binatang yang lain. Baik, jadi di sini penulis menyebutkan ada 3 hukum yang berlaku bagi onta yang tidak berlaku bagi binatang yang lain. Pertama, daging onta jika dikonsumsi batal wudu. Kita tulis di sini. 3 hukum khusus onta. 3 hukum khusus onta yang tidak berlaku untuk hewan lain. 1. Jika dagingnya dimakan, batal wudu. Yang kedua, apa tadi? Batal sholat di tempat, saya tulis peristirahatan onta, di tempat peristirahatan onta. Yang ketiga adalah bayar diat hanya bisa dengan onta. Jadi 100 ekor onta itu nggak bisa digantikan dengan 100 ekor kambing atau 100 ekor sapi. Hanya bisa dengan onta. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh, kemudian berikutnya berkaitan dengan memandikan jenazah.
Wa qala Syekh Abdullah bin Aqil wa yuzadu rabi' la taghlidha bi ghairil ibil ay fid diyah. Tidak berlaku untuk selain onta fidyah dalam pembayaran diat. Kemudian pembatal wudu berikutnya adalah kata beliau wa taghsilul mayyit, memandikan jenazah. Kemudian di sini dikasih catatan wa naqdul wudu'i bi taghsilil mayyit fihi nadhar. Wudu batal gara-gara memandikan jenazah fihi nadhar, ini kurang tepat. Li'anna al-hadits al-warid, karena hadis yang menjelaskan hal itu lam yathbut, tidak sahih. Sementara apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas fi amrihima min ghusl mayyit bil wudu, di mana mereka memerintahkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk wudu, la yata'ayyan hamluhu 'alal wujub, tidaklah menunjukkan maknanya adalah wajib. Wala yuzilul asla tsabit, dan tidak bisa menghilangkan satu kaidah dasar, baqa'u taharatil ghasil, bahwa status suci orang yang memandikan jenazah itu bertahan. Haitsu lam yahsul lahu naqidun, karena tidak ada pembatal di sana. Wallahu alam. Kemudian Syekh juga menyebutkan di footnote 1 di sini, wariddah, murtad, wa yatuhbitul a'mal kullaha, dan murtad bisa menghapus seluruh amal. Di sini disebutkan dzakara Syekh min nawaqidil wudu mujibatul ghusli. Syekh menyebutkan di antara pembatal wudu ada yang mengharuskan orang untuk, di antara pembatal wudu adalah semua yang mengharuskan orang untuk mandi junub, hubungan badan, kemudian keluar mani, darah haid, dan seterusnya. Wallahu alam. Baik, kita fokus di bagian ini dan insya Allah nanti akan kita berikan beberapa catatan. Sekarang kita akan berikan beberapa catatan berkaitan dengan masalah pembatal wudu. Bagian dari kaidah bahwa sholat batal belum tentu membatalkan wudu. Belum tentu membatalkan wudu. Tapi jika wudu batal sudah barang tentu membatalkan sholat, maka akan membatalkan sholat. Sehingga semua pembatal wudu adalah pembatal sholat, tapi tidak semua pembatal sholat adalah pembatal wudu. Baik. Kemudian yang kedua, pembatal wudu harus ada dalil. Pembatal wudu harus berdasar dalil. Sehingga manusia tidak boleh mengatakan, menurut saya ini membatalkan wudu. Tidak boleh. Mengatakan ini membatalkan wudu tanpa dalil, pelanggaran. Karena disebut pembatal wudu, di situ harus berdasarkan dalil. Sebab hukum asal perbuatan itu tidak membatalkan wudu. Karena hukum asal perbuatan itu tidak membatalkan wudu. Sehingga orang yang dalam kondisi suci, maka selama dia tidak punya bukti bahwa dia telah melakukan pembatal, hukum asalnya adalah bertahan suci. Karena itu di sini orang yang sudah bersuci, hukum asalnya tetap suci sampai ada bukti bahwa wudunya batal. Sampai ada bukti bahwa wudunya batal. Baik.
Selanjutnya, pembatal wudu ada yang disepakati. Pembatal wudu yang disepakati. Ada pembatal wudu yang disepakati oleh para ulama. Pertama adalah kencing. Kita buat rinci ya. Kemudian buang air besar. Buang air besar. Saya tidak mengatakan semua yang keluar dari dua jalan, karena di situ masih mukhtalaf. Kalimat itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Seperti misalnya angin yang keluar dari kemaluan wanita, dari farji wanita, itu membatalkan wudhu atau tidak? Dalam hal ini masih beda pendapat di kalangan ulama. Maka saya tidak gunakan kalimat semua yang keluar dari dua jalan membatalkan wudhu, karena kalimat itu tidak disepakati. Jadi buang air kecil, buang air besar, kita ganti aja. Buang air kecil. Kemudian yang ketiga, kentut dari dubur. Kentut dari dubur dengan aneka warna kentut, mau berbunyi maupun tidak berbunyi, baik bau maupun tidak bau, semuanya membatalkan wudhu jika dia yakin betul-betul terjadi kentut. Kemudian yang keempat, semua yang menyebabkan wajib mandi. Semua yang menyebabkan wajib mandi, misalnya haid. Nanti ketika suci, wanita haid wajib mandi. Apalagi nifas, sama. Ketika suci nanti wajib mandi. Hubungan badan. Kemudian keluar mani. Ini semuanya wajib untuk mandi. Baik. Dan jika itu terjadi, maka dia sekaligus membatalkan wudhu. Kemudian yang kelima adalah keluar madhi. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, kuntu rajulan madza'an fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di sini ya, hadisnya riwayat Muslim. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kuntu rajulan madza'an, aku adalah orang yang sering keluar madhi. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad, maka aku perintahkan Al-Miqdad bin Aswad, ayas alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak Ali langsung yang bertanya? Dalam riwayat yang lain, Ali itu malu untuk bertanya karena putrinya adalah istri beliau. Fasa'alahu, kemudian Al-Miqdad bertanya. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, fihil wudu, harus berwudu. Sehingga keluar madhi harus berwudu. Dalam riwayat yang lain, hadisnya riwayat Bukhari Muslim ya. Di sini riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim ada keterangan, faqala, Nabi SAW bersabda, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dia cuci kemaluannya karena madhi itu najis, wa yatawadda, dan berwudu. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya keluarnya madhi termasuk di antara pembatal wudu yang disepakati karena disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Baik. Berikutnya, ada nggak pembatal wudu yang lainnya yang disepakati? Coba kita lihat di sini. Berikutnya tentang menyentuh kemaluan. Apakah ini termasuk disepakati? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu membatalkan wudu dan ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Baik. Demikian pula yang lainnya. Jadi di sini ada yang mukhtalaf. Sekarang kita tulis yang diperselisihkan oleh ulama.
pembatal wudu yang diperselisihkan ulama. Yang pertama, di antara pembatal wudu yang diperselisihkan oleh para ulama adalah kentut dari farji. Apakah kentut dari farji termasuk di antara membatalkan wudu? Ada khilaf di antara para ulama. Coba kita baca di sini. Ulama beda pendapat mengenai apakah batal wudu disebabkan karena keluarnya kentut min kubulil mar'ah, dari kemaluan wanita. Ala qaulain, ada dua pendapat di sana. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, yang kudul wudu, itu bisa membatalkan wudu. Dan ini merupakan pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hambali. An-Nawawi mengatakan, al-kharij min kubulir rajuli awil mar'ah au duburihima yang kudul wudu. Semua yang keluar dari jalan depan laki dan wanita atau yang keluar dari tuburnya bisa membatalkan wudu. Baik bentuknya kotoran, kencing, angin, cacing, darah, nanah maupun yang lainnya, termasuk kerikil. Sehingga orang misalnya nelan kerikil atau nelan kelereng kemudian keluar dari tubur, maka statusnya batal wudu menurut Syafi'iyah. Wa qala Ibnu Qudamah, kata Ibnu Qudamah, Saleh menukil dari ayahnya, yaitu Imam Ahmad, mengenai wanita yang keluar angin dari kemaluannya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ma kharaja minas sabilain fa fihil wudu. Semua yang keluar dari dua jalan ada kewajiban untuk wudu. Wa qala al-qadhi mengatakan, khurujur rih minas sabilain minadz dzakar wa qubul mar'ah yang qudul wudu. Keluarnya angin dari kemaluan lelaki dan perempuan bisa membatalkan wudu. Demikian keterangan dalam Al-Mughni. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, la yang qudul wudu, bahwa angin yang keluar dari dubur wanita, saya ulang, angin yang keluar dari kubul wanita, dari jalan depan wanita, tidak membatalkan wudu. Wa huwa madhhabul Hanafiyah wal Malikiyah, dan ini pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Taib. Sehingga di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Dan wallahu taala alam, mengenai mana yang pendapat yang lebih mendekati, dalam keterangan At-Tirmidzi ada penjelasan dari beliau. Idza kharaja min kubulil mar'ati rihu wajaba 'alaiha al-wudu. Apabila keluar angin dari kemaluan wanita wajib untuk wudu. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Ishaq. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rahuya. Dan secara pribadi, wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati adalah tidak batal wudu. Kita tuliskan di sini mengenai kentut dari farji wanita. Ada yang mengatakan batal wudu. Ini berdasarkan pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Dan ada yang mengatakan tidak batal wudu, tidak membatalkan wudu, dan ini merupakan pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah bahwa keluar angin dari farji tidak batal wudu secara pribadi ya. Kenapa memilih tidak batal wudu? Karena suasana dubur dan kubul itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau dubur
orang bisa mengendalikan. Sehingga misalnya orang mau kentut di dubur, ditahan bisa nggak? Bisa. Ketika dia bisa ditahan, berarti dia dalam kondisi dan kontrol manusia, dalam kontrol manusia. Berarti dia dalam kontrol manusia. Sehingga bisa ditahan, bisa ditekan, bisa dihilangkan. Beda dengan dubur. Sebagian wanita mengalami kentut beda dengan kubul, beda dengan farji. Sebagian wanita mengalami kentut dari farji, itu nggak bisa dikendalikan. Gerak rukuk, gerak sujud, gerakan duduk, kadang menyebabkan keluar angin. Karena pengaruh dari rahim. Dan itu tidak bisa dikendalikan. Ada orang yang mengalami kelainan ketika tuburnya sudah tidak bisa berfungsi dengan maksimal sehingga dia ngentut karena nggak bisa kontrol. Tapi itu sifatnya penyakit. Sementara banyak wanita yang normal, dia keluar angin dari kubul disebabkan apa? Karena dia kondisi rahim yang kadang ada anginnya kemudian keluar. Baik, dan itu di luar kendalinya. Ini yang pertama, pembatal wudhu yang diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, mengenai menyentuh wanita. Menyentuh wanita yang bukan mahram. Menyentuh wanita yang bukan mahram. Di situ ada yang dilakukan dengan syahwat dan ada yang dilakukan tanpa syahwat. Ada yang dilakukan dengan syahwat dan ada yang dilakukan tanpa syahwat. Sekarang kita coba lihat. Nah, berikut ini keterangan mengenai hukum menyentuh wanita tanpa syahwat. Faqad ikhtalafal ulama'u fi intiqadil wudu' min lamsi imra'atin biduni syahwatin. Ulama beda pendapat mengenai status batalnya wudu disebabkan menyentuh wanita tanpa syahwat. Hanafiyah mengatakan bahwa sebatas menyentuh wanita tidak batal wudu secara mutlak, baik syahwat maupun tidak syahwat. Ibnu Nujaim dalam Al-Bahrur Ra'iq mengatakan menyentuh kulit wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Wa dhahabal Malikiyah, sementara Malikiyah mengatakan bahwa menyentuh bisa membatalkan wudu dengan syarat yang seperti disebutkan oleh Syekh Ulaish dalam kitabnya Minahul Jalil. Kesimpulannya adalah menyentuh wanita yang sudah baligh, yataladzu bimithlihi adatan, di mana orang itu bisa merasakan nikmat secara umum. Dzakaran kana au untha, baik laki maupun perempuan, la yanqudul wudu'a, tidak batal wudu, illa idza qasada at-taladzud bilamsihi wa illam yajid ladzatan inda lamsihi. Kecuali jika diniatkan dalam rangka untuk menikmati sentuhan, walaupun bisa jadi dia tidak merasakan kenikmatan itu. Wa kadza yanqudu idza wajada ladzatan inda lamsihi, demikian pula membatalkan kalau dia mendapatkan kelezatan ketika menyentuh. Walau lam yaqsid at-taladzud bilamsihi, walaupun tidak ada niat untuk menikmatinya. Fa illam yaqsid walam tahsul lahu ladzah falat naqadha, jika tidak ada maksud untuk menikmati sentuhan dan tidak merasakan kenikmatan sentuhan, maka tidak batal wudu. Nah, ini kaidah Malikiyah. Baik, coba kita tulis di sini. Menyentuh wanita yang bukan mahram ada yang dengan syahwat dan tanpa syahwat. Kita kasih tanda A dan B. Pendapat yang pertama atau pendapat A, bahwa A dan B tidak batal wudu. Ini pendapat Hanafiyah.
pendapat Hanafiyah. Selanjutnya pendapat yang kedua, menyentuh batal wudu jika memenuhi 2 syarat. Kita tulis di sini, menyentuh lawan jenis batal wudu, menyentuh wanita bisa batal wudu dengan 2 syarat. Ada niat untuk menikmati. Yang kedua, mendapatkan kenikmatan. Kita tulis di sini dengan salah satu dari 2 syarat. Dengan salah satu dari 2 syarat. Ada niat untuk menikmati dan yang kedua mendapatkan kenikmatan. Udah? Selanjutnya yang C, pendapat yang ketiga. Wa madhhabu Syafi'iyah dzakarahu an-Nawawi fil Majmu'. Sementara dalam mazhab Syafi'iyah dikutip oleh An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau mengatakan, apabila kulit laki dan perempuan bersentuhan ajnabiyah dan mereka bukan mahram, tashtahi, kemudian ada nafsu di situ, intaqadha wudu al-lamis minhuma, maka dua-duanya batal wudu. Baik yang menyentuh itu laki maupun perempuan. Baik nyentuhnya dengan syahwat atau tidak syahwat. Baik ada diiringi senang maupun tidak senang. Ladzah, bisa merasakan kenikmatan maupun tidak merasakan kenikmatan. Wa sawa'un qasada dzalika am hasala sahwan aw ittifaqan. Baik itu sengaja atau tidak sengaja, lupa misalnya. Baik nyentuhnya lama atau sempat terpisah sebentar hanya dengan sentuhan sedikit. Baik menyentuh dengan bi'adwin min a'dha'it taharah, baik menyentuhnya dengan anggota wudu, misalnya tangan, atau bukan anggota wudu, seperti lengan. Yang sentuhan lengan misalnya. Baik yang disentuh itu orangnya sehat atau sakit. Zaidan am asliyan, baik sentuhnya tambahan maupun asli. Fa kullu dzalika yanqudul wudu indana. Wa fi kullihi khilafun lis-salaf. Meskipun masing-masing ada perbedaan pendapat, namun menurut pendapat kami itu bisa membatalkan wudu. Kita tulis di sini. Semua bentuk menyentuh lawan jenis, bisa batal wudu. Semua bentuk menyentuh lawan jenis yang bukan mahram ya, bisa batal wudu tanpa kecuali. Lawan jenis yang bukan mahram. Baik. Tadi sebagaimana keterangan An-Nawawi. Rajulun wa mra'atun ajnabiyyah. Tashtahi, yang ya dua-duanya punya selera untuk saling menyentuh. Artinya dalam kondisi normal. Dengan semua kondisi, baik diniatkan maupun tidak diniatkan, baik yang disentuh itu tangan ataupun lengan atau yang lainnya, dalam mazhab Syafi'iyah semuanya bisa membatalkan wudu. Sekarang kita beralih ke mazhab Hambali. Menyentuh yang bukan mahram dalam mazhab Hambali. Sedangkan untuk mazhab Hambali, bahwa menyentuh bisa fala yang kudu indahum wudu'ul lamis. Orang yang menyentuh tidak batal wudu illa bisyartain, kecuali 2 keadaan. Yang pertama adalah yakunu bila ha'il, tanpa ada pelapis, wa ayyakuna bisyahwatin, dan dilakukan dengan syahwat. Di sini
sentuhan dengan lawan jenis bisa batal wudu jika tanpa pelapis dan diiringi syahwat. Masya Allah, ternyata cukup panjang ya perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama berkaitan dengan menyentuh wanita yang bukan mahram, apakah batal wudu ataukah tidak batal wudu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, selanjutnya kita beralih kepada kasus yang ketiga. Kasus ketiga. Saya ambilkan dari sini. Kasus yang ketiga adalah keluarnya darah dalam jumlah banyak atau nanah atau yang lainnya. Menurut pendapat Hanafiyah dan Hambali, ini bisa membatalkan wudu. Keluar darah dalam jumlah banyak. Pendapat pertama mengatakan batal wudu. Ini adalah pendapat Hanafiyah dan Hambali. Baik. Coba kita lihat lagi. Inda Asy-Syafi'iyah. Nah. Kalau di sini dinyatakan berkaitan dengan keluarnya darah. Khurujun najasah minal badani laha thalathatu ahwal. Keluarnya najis dari badan ada 3 keadaan. Yang pertama, antakuna baulan au ghaitan wa kharajat min makhrajil mu'tad. Yang pertama adalah kencing atau buang atau kotoran dan keluar dari posisinya. Fahadha nakidunil wudu, maka ini bisa membatalkan wudu dengan dalil Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Selanjutnya, yang kedua, antakuna baulan au ghaitan wa kharajat min ghairi makhraj al-mu'tad. Bentuknya kotoran atau kencing tapi keluar dari tempat keluar yang tidak normal. Misalnya keluar kotoran dari mulut. Ya. Atau ada orang yang dioperasi lalu keluar kotoran dari perut. Fahadha nakinun lil wudu, ini juga membatalkan wudu. Li'annal adillata as-sabiqah tadullu ala naqdil wudu bi khurujil baul wal ghaid. Karena dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa semua yang keluar bentuknya kencing dan kotoran bisa membatalkan wudu. Yang ketiga, najis yang keluar dari badan selain kencing dan kotoran, seperti darah, kemudian muntah, menurut pendapat yang mengatakan najis di kalangan ulama. Dalam hal ini ulama beda pendapat. Sebagian seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan annahu naqidun lil wudu, bahwa ini bisa membatalkan wudu. Namun di sini tidak disebutkan mazhab yang lain. Tapi di sini ada keterangan An-Nawawi. Wa ahsanu ma'taqiduhu, dan yang aku yakini paling tepat adalah dalam masalah ini hukum asalnya tidak membatalkan wudu sampai ada keterangan dari syariat. Walam yathbut, dan tidak ada keterangan tentang itu.
Dan wallahu alam, nampaknya dalam mazhab Syafi'iyah menyebutkan bahwa keluarnya darah dalam jumlah banyak tidak membatalkan wudu. Kita tulis di sini. Yang kedua, tidak batal wudu. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Dari keterangan yang tadi kita baca, tidak menyebutkan mengenai pendapat Malikiyah. Wallahu alam. Baik, ini sekilas ya dari apa yang bisa kita utarakan berkaitan dengan masalah pembatal-pembatal wudu. Yang di situ ada bagian yang disepakati dan ada bagian yang diperselisihkan oleh para ulama. Kita mengenal dalam rangka untuk bisa mendudukkan posisi dengan baik ketika terjadi misalnya masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ini batal wudu ataukah tidak? Dan kaidah yang tadi kita berikan bahwa untuk bisa disebut sebagai batal wudu harus ada dalilnya. Tanpa dalil tidak boleh, karena pembatal wudu itu harus berdasarkan keterangan dari syariat. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan diskusi terbatas bagi teman-teman yang tergabung di Zoom atau yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat di YouTube. Kami persilahkan dan insya Allah nanti akan dibacakan oleh kru ANB. Baik. Coba. Baik, sekiranya tidak ada, saya coba bacakan keterangan yang tadi kita jadikan sebagai referensi ya. Ya. Coba kita baca di sini. Mengenai makan minum tidak membatalkan wudu selama yang dimakan bukan daging onta. Karena pembatal wudu itu terbatas pada 8 hal bil istiqra' berdasarkan kajian, sebagian disepakati dan sebagian diperselisihkan ulama sebagai berikut rinciannya. Yang pertama adalah yang keluar dari 2 jalan, baik sedikit maupun banyak, baik suci maupun najis. Suci itu contohnya tadi, kelereng misalnya. Kelereng yang keluar dari dubur itu suci, sehingga cukup dicuci, kelerengnya jadi suci. Dan di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai rincian mana yang bisa batal dan yang tidak batal. Kalau bentuknya kentut, kemudian air kencing dan kotoran manusia, semuanya bisa membatalkan wudu. Tapi kalau selain ini apakah batal? Ulama beda pendapat. Selanjutnya, keluar darah dalam jumlah banyak atau nanah atau muntah dalam jumlah banyak. Menurut Hanafiyah dan Hambali batal wudu. Meskipun pendapat sebagian ulama tidak batal wudu. Sehingga apakah mimisan batal wudu? Pendapat yang lebih kuat tidak batal wudu. Berikutnya, zawalul akli bijununin, hilangnya akal karena gila. Au taghtiyatuhu bisakrin, atau hilangnya akal karena mabuk, atau pingsan atau tidur. Dalam mazhab Hambali ini batal wudu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-ainu wika usah. Mata itu sumbatnya dubur. Faman nama falyatawaddo. Siapa yang tidur, maka dia harus berwudu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan.
Hanya saja untuk tidur yang yasiron urfan, tidur yang sebentar, ya, atau tidur yang tidak nyenyak, min jalisin, sementara posisinya dalam posisi duduk atau posisi berdiri, fala yang kudu hina idzin, statusnya tidak membatalkan wudu. Berdasarkan hadis Anas, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun, dulu para sahabat mereka tidur, thumma yusallun, kemudian mereka salat, wala yatawaddaun, dan mereka tidak wudu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Saat mereka nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di masjid untuk salat Isya, maka mereka sambil tertidur, sambil duduk tertidur karena saking malamnya salat Isya itu dimulai, dan mereka tidur kemudian salat tanpa mengulang wudu. Wal maksud, intinya di sini adalah annahum yanamuna julusan, mereka tidur dalam posisi duduk menunggu salat, sebagaimana ditegaskan dalam banyak riwayat dari hadis tersebut. Berikutnya, menyentuh kemaluan atau menyentuh dubur dengan tangan tanpa pelapis. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man massa farjahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus wudu. Meskipun bagian ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Yang kelima, lelaki yang menyentuh kulit wanita, menyentuhnya dengan kulitnya diiringi dengan syahwat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, aula mastumun nisa, atau ketika kalian menyentuh wanita. Wal adhar, dan pendapat yang lebih kuat adalah tidak batal wudu, karena yang dimaksud menyentuh di sini adalah jima. Jadi ulama beda pendapat, tadi sudah kita sebutkan ya. Hanafiyah mutlak nggak batal, Malikiyah batal jika terjadi salah satu dari dua syarat, ada maksud untuk menikmati, dan yang kedua mendapatkan kenikmatan. Kemudian Syafi'iyah mutlak batal, sementara Hambali batal jika diiringi dengan syahwat dan tanpa pelapis. Itu mengenai hukum menyentuh wanita yang bukan mahram. Selanjutnya adalah makan daging onta. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku perlu wudu min luhumil ghanam, disebabkan karena makan daging kambing? Qala, jawab Nabi SAW, in syi'ta fatawadda, kalau mau silahkan wudu, wa in syi'ta fala tatawadda, dan kalau kamu nggak pingin ya nggak usah wudu, nggak apa-apa. Qala, kemudian beliau bertanya lagi, atawadda'u min luhumil ibil, apakah aku perlu berwudu karena makan daging onta? Qala, jawab Nabi SAW, na'am, iya, fatawadda, kamu harus berwudu min luhumil ibil, disebabkan makan daging onta. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, ghuslul mayyit, memandikan jenazah. Karena Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka memerintahkan bagi orang yang memandikan mayit untuk berwudu. Wa qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, aqallu ma fihi wudu, aqallu ma fihi al-wudu, minimal adalah berwudu. Ya. Mandi lebih baik, tapi minimal berwudu. Yang kedelapan, ar-riddah anil Islam, murtad dari agama Islam. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kau berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan terhapus dan kau akan menjadi orang yang rugi. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Selanjutnya coba kita lihat, ada pertanyaan via Zoom. Silakan. Ada pertanyaan, Ustaz. Ketika setelah wudhu memakai kaos kaki yang dipakai untuk berjalan di lantai tempat umum, yang tidak tahu, tidak kelihatan ada najis atau tidak becekan dan sebut. Lalu kaos kaki tersebut
dipakai untuk sholat, apakah boleh Ustadz? Karena saya berpikir tidak tahu lantai umum tersebut ada bekas apa saja. Barakallahu fikum. Lantai ya. Lantai umum. Nah, baik. Pada asalnya lantai, kemudian tanah, lalu apapun yang kita injak hukumnya suci. Karena bumi ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai alat untuk bersuci. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Wa ju'ilat al-ardu masjidan wa tahura." Dan bumi ini dijadikan untukku, bisa dipakai untuk sholat, wa tahuran, dan bisa dipakai sebagai alat untuk bersuci. Karena itu, mengingat bumi adalah alat untuk bersuci, maka pada asalnya bumi itu suci. Sehingga Anda berjalan dimanapun pada asalnya suci. Kalau masalah kotor dan tidak, itu sifatnya penilaian karena kita risih. Misalnya ada debu, kita sebut kotor, yaitu karena kita merasa risih aja dengan debu. Sebagaimana misalnya ada air kita sebut kotor, padahal air itu suci. Oleh karena itu dalam hal ini, insya Allah Anda boleh menggunakan kaos kaki tadi untuk sholat, walaupun dipakai jalan-jalan di berbagai lantai yang Anda tidak tahu apakah itu semuanya suci atau tidak. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Kalau memandikan anak lalu kena kemaluannya, batal tidak wudunya? Nah, ini kembali kepada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai menyentuh kemaluan tanpa syahwat itu batal wudu atau tidak. Ada yang mengatakan menyentuh kemaluan baik pakai syahwat maupun tanpa syahwat batal wudu, mutlak. Dan ada yang mengatakan tidak batal wudu, kecuali diiringi dengan syahwat. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, bahwa menyentuh kemaluan tanpa syahwat tidak batal wudu. Karena itu memandikan anak kemudian menyentuh kemaluan anak tersebut, wudunya tidak batal. Nah. Cukup. Ada yang bertanya tentang tidur ya. Kalau tidur apa batal wudu? Bagaimana dengan tidur terlentang? Coba kita bacakan di sini. Tidur dibagi menjadi 3. Tidur terlentang. Ini bisa membatalkan wudu baik sebentar maupun lama. Dan ini adalah pendapat ulama 4 madhab. Sudah? Yang kedua, tidur dalam posisi duduk. Ini tidak membatalkan wudu jika sedikit. Dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah. Berbeda dengan Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, fala yanqudu indahu wudu al-qa'id wa in kathura ma dama mufdiyan bi mahallil hadath ilal ardi. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, tidur duduk semuanya tidak batal wudu. Meskipun tidurnya lama, selama bagian dubur tertekan dalam posisi duduk. Ats-tsalits, kondisi yang ketiga, tidur untuk selain 2 posisi tadi. Tidur sambil berdiri atau tidur ketika sujud. Apakah bisa membatalkan wudu? Menurut Syafi'iyah batal wudu, dan ini salah satu di antara pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Sementara Abu Hanifah mengatakan tidak batal wudu orang yang tidur ketika sedang sholat. Baik tidur dalam posisi berdiri, dalam posisi ruku atau sujud atau duduk. Wa dhahaba Ahmad fi riwayatin ukhra, dan Imam Ahmad berpendapat dalam riwayat yang lain bahwa tidurnya orang yang berdiri dan sujud tidak batal wudu illa idza kathura, kecuali kalau tidurnya banyak, tidur lelap.
Nah, jadi ada 3 kondisi tadi ya. Kalau tidurnya terlentang, 4 mazhab mengatakan batal wudhu, baik sedikit, sebentar maupun lama. Yang kedua, tidur dalam posisi duduk, ada 2 rincian di situ. Kalau tidurnya sebentar tidak batal wudhu, ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, dan Abu Hanifah. Kalau tidurnya lama batal wudhu. Dan pendapat yang kedua, tidur sambil duduk, mau lama maupun sebentar, tidak batal wudhu. Ini pendapat Syafi'iyah. Kemudian yang ketiga, tidur pada posisi selain duduk dan terlentang, seperti dalam posisi sujud atau yang lainnya. Nah, ulama beda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan tidak batal wudhu ketika orang itu tidur dalam posisi sholat. Dan ini pendapat Abu Hanifah. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.